Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya saudaraku. Kita harus menghayati bahwa kehidupan orang percaya yang benar adalah hidup dalam penantian yang penuh kerinduan terhadap penjemputan Tuhan. Saya ulangi kalimat ini, kehidupan orang percaya yang benar adalah hidup dalam penantian yang penuh kerinduan terhadap penjemputannya atau kedatangannya, saudara. Ini yang mestinya, saudara, kita rindukan setiap hari. Sesibuk-sibuknya kita, saudaraku, harus merindukan atau menantikan kedatangan Tuhan atau kerinduan untuk pulang ke rumah Bapa. Sebab kewargaan kita, saudara, bukan di bumi. Kewargaan kita di kerajaannya. Itulah yang kita nantikan. Dan Abraham sudah memberi contoh. Dia meninggalkan Ur Kasdim, kota metropolitan lembah Sumer, jauh sebelum Mesir, saudara. Bahkan ketika terjadi bencana kelaparan, Abraham tidak menoleh atau pulang kembali ke negeri asal. Dia terus berjalan karena merindukan kota yang dibangun oleh Allah itu, yaitu Yerusalem baru. Maka saudara, dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Ini berarti kita harus lebih memfokuskan diri pada rumah abadi kita. Jadi rumah abadi kita, saudara, bukan rumah sementara yang ada di bumi ini. Rumah abadi kita di kerajaan Bapa. Dan untuk itulah Tuhan bersedia datang kembali kedua kali untuk membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Sebab Dia mengatakan, aku ingin supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada. Kita harus merindukan tempat itu, saudara. Sebab kalau seseorang tidak merindukan tempat itu, berarti kita berkhianat kepada Dia. Kita mengkhianati kematiannya, saudara. Kita mengkhianati karya keselamatan. Nah, banyak orang, saudara, hanya sibuk membangun, meraih hal-hal yang sifatnya fana. Oh, tentu kita harus memiliki. Tetapi tujuannya atau motivasi kita tidak boleh salah. Kalau kita bekerja mencari uang banyak, supaya kita bisa memikul proyek pekerjaan Tuhan, kita harus kerja giat, kembangkan potensi kita. Sebab tidak ada orang malas masuk surga. Tidak ada orang malas. Karena dosa itu bukan hanya melakukan pelanggaran moral umum,
Ya, seperti tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Malas juga saudara, itu dosa. Makanya kita harus mengembangkan semua potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan masing-masing kita punya potensi-potensi itu untuk kita bisa karyakan bagi Tuhan. Sebab setan juga bekerja giat mengembangkan semua potensinya untuk merebut jiwa-jiwa untuk digiring ke api kekal. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh berkarya, kerja keras, jangan malas. Supaya kita benar-benar saudara, suatu hari nanti ketika dunia berakhir, kita memiliki tempat di mana Tuhan Yesus berada. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13-14. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ini yang kukampanyakan setiap hari. LB3, langit baru bumi baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Di pandangan atau di pikiran banyak orang berpikir sorga itu atau kerajaan itu hanya seperti kerajaan dunia. Tidak demikian saudaraku. Tidak sama dengan kerajaan dunia. Kalau kita memperhatikan Wahyu pasal 21 mengenai kerajaan Bapa, kerajaan Tuhan Yesus di mana Dia ada, itu luar biasa saudara. Tidak ada kerajaan atau pemerintahan yang sebesar seluar biasa ini. Mari kita baca saudara ya, mencukupkan waktu. Wahyu pasal 21. Kita baca mulai ayat yang ke-9. Saudara perhatikan, ini yang mestinya kita rindukan. Wahyu pasal 21. Ayat yang ke-9 ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu besar dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya
144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam. Nah, ini orang banyak tanam nilam ini. Dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu yaspis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Tidak ada batu akik di sini ya. Dan ke-12 batu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kita merindukan tempat ini saudaraku. Ya, rindukan tanah air sorgawi. Karena ini benar-benar sudah dinyatakan. Tuhan Yesus Bapa sorgawi sudah menyatakan. Ya tentu melalui Yohanes. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Mendapat penglihatan yang besar. Oleh sebab itu saudara, kita merindukan ini. Ini yang membuat kita bergairah. Saudaraku. Karena ada satu tempat yang disediakan oleh Allah bagi kita sekalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa.